kabar baik, terima kasih. Sekarang kesibukan lagi ngapain Kak? Kesibukan aku, sekarang aku sibuk sebagai di wellness division untuk House of Hope. House of Hope ini adalah sebuah yayasan di mana kita kayak mau membantu orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk mereka supaya bisa mandiri, bisa bekerja, punya penghasilan sendiri. Itu gimana sih Kak awalnya tercetus dengan House of Hope itu? House of Hope ini juga memang baru ada nih, baru 1 tahun terakhir, baru aja ulang tahun yang pertama. Jadi kita memang, aku dan partnerku ini sama-sama punya hati untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena kita mikirnya bahwa ini kalau someday mereka sudah makin dewasa, nanti someday orang tuanya sudah meninggal, mau bagaimana nih nasib mereka? Mungkin nggak banyak orang mikirin, tapi ya kebetulan aku memang backgroundnya kan di early childhood education for kids with special needs, juga psikologi. Jadi aku juga berdoa ini akhirnya balik lagi ke callingan aku yang lama dan ketemu sama partnerku ini, Iren. Jadi kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat para IBK di Indonesia. Ini proyek kedepannya ada apa gitu Kak? Kedepannya kita masih akan terus supaya bisa nih anak-anak semakin banyak diterima di lapangan pekerjaan. Jadi benar-benar masuk ke marketplace, benar-benar bersaing sama orang-orang normal, supaya mereka di masyarakat tuh nggak lagi dipandang sebelah mata karena mereka bisa. Jadi di tempat kita ini kita kasih mereka pendidikan, kita kasih semua toolsnya, behavior juga diperbaiki, grooming segala macam, wellnessnya juga, kesehatan secara fisik kita kasih semua di situ. Kita bekali lah untuk mereka benar-benar ready terjun ke marketplace. Kak, sekarang masih rajin nggak sih Kak untuk kayak olahraga kayak yoga atau masih lah, itu udah jadi lifestyle, nggak bisa Kak? stop. Iya, jadi termasuk aku kan di bagian wellness, divisi wellness, jadi aku membuat program-program di mana mereka nih harus ada outdoor activities, harus ada kegiatan-kegiatan stretching setiap harinya. Jadi mereka oksigen levelnya bagus, metabolisme bagus, peredaran darah bagus. Jadi pada saat mereka bekerja pun juga nggak moody, mereka punya energi, dan juga aku merasa bahwa kita aja yang normal butuh gerak, apalagi mereka nih. Because sometimes anak-anak, contohnya anak-anak Down syndrome, mostly bentuk badannya agak overweight. Jadi memang ini nih udah jadi masalah besar banget. Di sini aku mau kasih awareness bahwa iya, ini harus lebih banyak gerak. Dan misalnya juga anak-anak yang hiperaktif, ADHD, sometimes mereka terlalu banyak energi, nggak tahu harus keluarnya gimana. Jadi kalau kita ajak mereka rajin olahraga, itu akan ngebantu banget. Terus aku kasih mereka yang indoor, which is yoga, karena aku ingin mereka ini punya skill untuk bisa nenangin diri sendiri dengan inhale, exhale yang benar. Jadi mereka nggak harus dikasih tahu sama shadow-nya atau sama parents-nya, tapi pada saat mereka kayak detik-detik mau tantrum, mereka bisa ngerasain sendiri kayak apa, dan mereka bisa pakai skill itu untuk nenangin diri sendiri gitu. Jadi benar-benar bisa mandiri. Berarti kayak nggak juga terjun langsung ya Kak? Untuk iya. Ya, Kak, di sela-sela kesibukan dengan olahraganya masih sempat perawatan nggak sih Kak? Perawatan, ya gini-gini aja sih. Paling kemarin-kemarin itu pas masih join di Athena, ya sempat ke Athena sebulan atau 2 bulan sekali. Tapi perawatan sehari-hari sih nggak ada, memang kulitnya juga nggak bandel. Aku cuman rajin olahraga, banyak minum air putih, at least 3 liter sehari, tidur yang cukup, yang berkualitas. Udah, itu aja sih. Malam juga aku nggak mau pakai apa-apa, cuci muka, tidur. Tapi kalau boleh ceritain sedikit ya Kak, keseharian Kak ini sehari-hari ngapain aja sih Kak? Keseharian, biasanya pagi bangun tidur aku me time. Habis me time pasti aku olahraga, karena bagi aku tuh olahraga di pagi hari penting banget. Itu jadi kayak bensinnya aku. Terus biasanya aku coaching. Kalau aku coaching kan one on one, and then ngeliat-ngeliat program lagi, bikin program. Terus apalagi ya, bikin konten, ngomporin orang-orang untuk hidup sehat, untuk mau bergerak, gitu-gitu sih. And then sometimes kalau emang harus keluar kota. Kalau emang diundang event ini itu, kasih awareness, sometimes kasih mental health talk gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Oke. Kak, kemarin sempat ada berita katanya Kakak ngumpul lagi nih sama anak-anak dan juga mantan suami. Itu benar gak sih Kak? Ngumpul lagi paling waktu Imlek terakhir, kita bertemu satu restoran bareng pas Imlek doang. Iya, tapi kalau aku sama anak-anak iya rutin, setiap hari Minggu pasti dinner bareng. Sometimes ada oma-opanya. Nah, itu keseruannya gimana sih Kak? Keseruan kalau makan pasti seru, mereka kan doyan makan, aku juga doyan makan. Jadi pasti kita nyari restoran yang emang enak. Jadi di situ kita ngobrol-ngobrol, update seminggu penuh. Sometimes kalau during weekdays, kalau emang aku bisa, mereka bisa, kita nge-gym bareng. Oh, sekarang udah bisa diajak nge-gym bareng juga ya Kak?
Udah umurnya kan udah cocok ya untuk mereka main, mulai start nge-gym dan udah 16 sama 15 udah oke lah ngangkat-ngangkat beban. Jadi badannya sih aku suka, mereka badannya bagus banget. Tapi komunikasi dengan anak sendiri berarti lancar aja kak? Lancar dong. Only one text away, only one call away kok. Berarti Lancar. hampir setiap hari juga ya kak berarti untuk Setiap mereka? hari teleponan sih enggak, tapi texting. Mungkin karena anak cowok lebih cuek kali ya. Tapi kalau ada hal-hal yang serius, mereka curhat. Cuman kalau telepon tiap hari sih enggak. Berarti masih terbuka juga ya berarti sama mamanya gitu. Masih suka cerita-cerita. Iya. Pernah nggak sih kayak ceritain kayak teman lawan jenisnya gitu? Iya, terutama Kenzo. Kalau Marco memang dia udah bilang I don't wanna have a girlfriend just yet. Dia mau fokus sama sekolah, sama karir modelingnya. Kalau Kenzo, iya dia udah mulai suka-sukaan sama lawan jenisnya sejak 1 tahun terakhir deh. Tapi kayak respon kakak sendiri gimana nih? Ada nggak sih kayak syarat tersendiri kayak harus seperti apa gitu? Selama dia masih tetap bisa fokus sama sekolahnya sih, no problem. Berarti emang gak ada syarat tersendiri ya kak? Apa sendiri? Syarat tersendiri? Syarat tersendiri nggak ada. Kayak harus seperti apa pasangannya gitu-gitu? Enggak. Kan yang menjalani hidup Kenzo, yang menjalani hidup Marco. Jadi tetap dikasih kebebasan, cuman ya dalam batas-batas yang normal. Oke. Ya kak, anak kan udah beranjak dewasa juga nih Iya. kak. Pasti kan pergaulan kan semakin luas. Gimana cara kakak untuk mengontrol mereka juga gitu? So far sih anak-anakku cukup stabil, cukup grounded. Jadi aku suka juga karena dari cara mereka bercerita juga tentang mereka melihat masalah, tentang mereka melihat mau apa ke depannya, melihat mereka cara menghidupi kehidupan sehari-hari kayak apa, rutinitas. Jadi so far so good sih, aku nggak ada yang aku khawatirin dari mereka. Cukup grounded anaknya. Oke. Kak, kalau misalkan ngomong tentang komunikasi dengan mantan suami, apakah masih sering juga nggak sih kak? Untuk komunikasi palingan kalau hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak, misalnya tanggalnya kan jadwal sekolah, misalnya mau bagi rapot atau mau exhibition, itu aku update. Ini tanggal segini ada exhibition nih, datang apa enggak gitu. Atau kayak kemarin mungkin hal-hal kayak aku butuh urusan kakak, urusan pembubaran PT, atau pokoknya hal-hal yang kayak gitu aja sih, lebih urusan formal kali ya. Berarti so far so good aja ya kak dengan keadaan So far so good aja, santai aja. Oke.